Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Olidani dari Prodi Teknik Informatika ingin mempresentasikan tentang kontribusi ilmuwan Muslim di bidang matematika. Sejarah ilmu matematika dalam Islam. Dalam sejarah matematika, matematika Islam abad pertengahan biasa disebut matematika Islam atau matematika Arab, mencakup kajian matematika yang dilakukan selama perkembangan peradaban Islam kira-kira antara tahun 622 sampai 1600. Sains Islam dan matematika Islam berkembang pesat di bawah khilafah Islam yang menguasai Timur Tengah, mulai dari semenanjung Iberia di barat sampai lembah Indus di timur, dan dinasti Al-Murabit dan Kekaisaran Mali di selatan. Sejarah matematika Islam abad pertengahan memang tidak dapat ditulis dengan lengkap karena banyak manuskrip Arab yang belum dipelajari. Tetap saja, garis besarnya sudah diketahui. Matematikawan Islam mengembangkan sistem numeralia letak nilai desimal yang mencakup pecahan desimal, menyusun studi aljabar dan mulai mempertimbangkan hubungan antara aljabar dan geometri, mempelajari dan mengajukan teori geometri Yunani yang dicetuskan oleh Euclides, Archimedes, dan Apollonius, dan membuat kemajuan besar dalam geometri bidang dan bola. Tokoh ilmuwan matematika dalam peradaban Islam. Yang pertama, Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 di Khawarizm, sekarang Khiva, Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, tempat ia belajar ilmu alam dan matematik, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Buku pertamanya, Aljabar, adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Aljabar. Al-Khawarizmi juga berperan penting dalam memperkenalkan angka Arab melalui karya kitab Al-Jama' wal Tafriq bi Hisab al-Hind, yang kelak diadopsi sebagai angka standar yang dipakai di berbagai bahasa, serta kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke-12. Ia merevisi dan menyesuaikan geografi Ptolemus sebaik mengerjakan tulisan-tulisan tentang astronomi dan astrologi. Kontribusinya tak hanya berdampak besar pada matematika, tapi juga dalam kebahasaan. Kata aljabar berasal dari kata aljab, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam bukunya. Kata algorisme dan algoritma diambil dari kata algorismi, latinisasi dari namanya. Namanya juga diserap dalam bahasa Spanyol, guarismo, dan dalam bahasa Portugis, algarismo, yang bermakna digit. Yang kedua ada Ibnu Al-Haytham Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hasan. Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham atau Ibnu Haytham lahir di Basrah tahun 965 dan meninggal di Qahirah tahun 1039 pada umur 74 tahun. Di barat lebih dikenal dengan nama Al-Hazan. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penelitian mengenai cahaya dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains barat, seperti Roger Bacon dan Kepler, dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di Mesir, Haytham melakukan beberapa penyelidikan mengenai aliran sungai Nil, serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Haytham telah menjadi seorang yang mahir dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai cara kerja mata manusia telah menjadi salah satu referensi yang penting dalam bidang kajian sains di barat. Teorinya mengenai pengobatan mata masih digunakan hingga saat ini di berbagai universitas di seluruh dunia. Salah satu kontribusinya dalam bidang matematika yaitu argumennya yang didasarkan pada pernyataan benar, namun belum terbukti bahwa setiap nilai prima P membagi P-1 sama dengan 1. Ia juga memberikan metode dan prosedur guna membangun kotak magis dengan ukuran tertentu. Dalam tulisan yang diterjemahkan oleh Rashid, Ibnu Al-Haytham menganalisis nilai mutlak.
Dalam tulisannya yang berjudul A Solid Arithmetic Problem, ia berhasil memecahkannya dengan bidang kerucut. Beberapa tulisannya yang lain memberikan sumbangan besar bagi matematika terapan di masanya. Karya-karyanya mengenai aritmatika komersial, jangka untuk menggambar lingkaran, dan beberapa subjek lainnya yang berkaitan dengan pengukuran menunjukkan kepeduliannya akan kebutuhan praktis matematika. Analisis yang dilakukan Haytham terhadap nilai mutlak sangat berperan dalam pembelajaran matematika maupun penyelesaian permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep nilai mutlak bertujuan untuk menemukan jangkauan dari nilai tertentu agar pernyataan yang diberikan bernilai benar. Contoh permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan nilai mutlak. Misalnya, jangkauan siswa dalam mengerjakan soal, jangkauan ketika melakukan kegiatan maju dan mundur dalam baris berbaris, jangkauan dari angka kilometer per liter dari mobil, jangkauan kedalaman untuk menangkap ikan di laut dalam, jangkauan kepadatan lalu lintas, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Al-Biruni Abu Rayhan Muhammad Ibnu Ahmad. Abu Rayhan Al-Biruni adalah sarjana dan polimet selama zaman keemasan Islam. Dia telah banyak disebut sebagai pendiri ideologi, bapak berbandingan agama, bapak geodesi modern, dan antropolog pertama. Al-Biruni sangat ahli dalam fisika, matematika, astronomi, dan ilmu alam, dan juga terkenal sebagai sejarawan, ahli kronologi, dan ahli bahasa. Ia mempelajari hampir semua bidang sains dan mendapat kompensasi atas penelitian dan pekerjaan beratnya. Royalti dan anggota masyarakat yang kuat mencari Al-Biruni untuk melakukan penelitian dan studi untuk mengungkap temuan tertentu. Selain pengaruh jenis ini, Al-Biruni juga dipengaruhi oleh bangsa lain seperti Yunani, yang ia ambil inspirasinya ketika beralih ke studi filsafat. Dia fasih berbahasa Khawarizmian, Persia, Arab, Sanskerta, dan juga tahu bahasa Yunani, Ibrani, dan Syria. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Ghazni, yang saat itu menjadi ibu kota Ghaznavid, di Afghanistan Timur Tengah zaman modern. Pada 2017, ia melakukan perjalanan ke benua India dan menulis studi tentang budaya India, Tariq al-Hind. Setelah menjelajahi kepercayaan Hindu yang dipraktikkan India, ia menulis Tariq al-Hindu itu, dan ia diberi gelar Al-Ustad atau The Master untuk penjelasannya yang luar biasa tentang India awal abad ke-11. Di Iran, ulang tahun Abu Rayhan Biruni dirayakan sebagai Hari Teknisi Survei. Karya yang pernah ditulis Al-Biruni selama masa hidupnya diperkirakan berjumlah 138 buah. Al-Biruni menguasai bahasa Arab, Turki, Persia, Sanskerta, Syria, dan beberapa dialek India dan Iran. Kontribusi Al-Biruni dalam literasi matematika adalah perumusan sinus pada segitiga bidang, pembuktian teorema de broken chord, yaitu berkaitan dengan sudut keliling dalam sebuah lingkaran, penentuan arah kiblat dengan menggunakan metode gambar. Al-Biruni sendiri menggunakan rumus kosinus segitiga bola, yaitu teorema de broken chord. Jika AB dan BC membentuk sebuah penghubung dua titik lingkaran yang terputus, dan DE tegak lurus terhadap bagian yang lebih panjang, yaitu AB dari titik tengah busur ABC, maka AE sama dengan EB plus BC. Bukti: buat EZ dan EB dan hubungkan DZ dan DB seperti hubungkan busur AD dan DC. Jika AZ sama dengan BC dapat dibuktikan, maka dengan mudah mengikuti bahwa AE sama dengan AZ plus ZE dan AE sama dengan BC plus EB, atau AE sama dengan EB plus BC, sehingga teorema terbukti. Al-Biruni dalam bidang pemikirannya memberi manfaat, yaitu dapat menghitung ketetapan waktu-waktu sholat sepanjang tahun, dapat menetapkan arah kiblat, dan lainnya. Dalam tulisannya, Anwar tahun 2017 halaman 20 mengungkapkan, dari Al-Biruni kita belajar banyak hal, diantaranya bagaimana kontribusi beliau cukup banyak dalam bidang matematika, bagaimana beliau dengan ilmu matematika mampu menentukan arah kiblat sebagai pedoman kita sholat. Beliau juga ahli di bidang yang lain seperti astronomi, fisika, sejarawan, filsuf, farmasi, dan lain sebagainya yang cukup langka untuk zaman sekarang ini. Yang keempat ada Al-Khayyami Giyad Al-Din Abul Fat Umar Ibnu Ibrahim. Omar Khayyam lahir di Nishabur, salah satu wilayah Khurasan, bagian dari daerah Iran pada tahun 439 Hijriah atau 1048 Masehi.
Ayahnya bernama Ibrahim, salah satu pembuat tenda yang terkenal di daerah Nishabur. Omar Khayyam menghabiskan masa kecilnya di kota Balkh. Omar Khayyam terkenal atas kejeniusannya dan kepuitisannya, bukan hanya di negara-negara timur, akan tetapi juga terkenal di negara-negara barat. Omar Khayyam memberi banyak inspirasi bagi para sarjana-sarjana timur dan barat dalam bidang matematika, astronomi, sastra, dan disiplin ilmu lainnya. Omar Khayyam merupakan salah satu matematikawan muslim yang bergerak dalam bidang matematika yang meliputi teori garis sejajar, teori perbandingan dan proporsi, serta aljabar. Pembuktian yang dilakukan Omar Khayyam benar-benar membuka bab baru dalam kajian geometri yang mana memberikan jalan untuk penciptaan geometri non-Euclid. Di dalam buku 2 dan 3 karya Omar berhubungan dengan teori perbandingan dan proporsi. Definisi Euclid tentang identitas dari dua perbandingan, A per B dan C per D, yang dapat ditemukan kembali dalam istilah modern. Omar Khayyam memiliki kontribusi besar dalam bidang matematika, terutama dalam bidang aljabar dan trigonometri. Ia matematikawan pertama yang menemukan metode umum penguraian akar-akar bilangan tingkat tinggi dalam aljabar dan memperkenalkan solusi persamaan kubus. Omar Khayyam juga memecahkan persamaan pangkat 3 dan 4 melalui kerucut-kerucut yang merupakan ilmu aljabar tertinggi dalam matematika modern. Howard Ives dalam bukunya Great Moment in Mathematics menulis bahwa Omar Khayyam juga dicatat karena perbaikan kalendernya sangat akurat. Perlakuan kritiknya terhadap dalil paralel Euclid yang memperlihatkan dia menjadi pelopor ide Savery yang akhirnya memimpin dalam penciptaan geometri non-Euclid. Mungkin dari saya cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.